menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan baru saja kita mendengarkan pernyataan penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD dalam konferensi persnya setelah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Apakah keputusannya ini datang dari hati ataukah bagian dari strategi menjelang pemilu 2024? Ini akan kita bahas tentunya bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya juga Kenana pemirsa, nanti di Apa Kabar Indonesia Malam kami akan ajak Anda untuk bisa melihat bagaimana agenda dari kampanye Akbar. Dan kita akan menuju ke Mahfud MD yang tengah menyampaikan pernyataan. Pak Mahfud katanya, Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih. Itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Nah, kemudian kenapa saya milih? Itu soal pilihan aja. Nanti kalau saya mundur di depan dulu, orang mengatakan, "Loh kok buru-buru sih? Yang lain belum." Maka dulu memang kami bicarakan ketika pertama, saya harus mundur. Itu titik. Kenapa? Kan tidak mungkin saya gens kebijakan atau gens calon yang didukung Pak Jokowi, lalu saya masih terus, karena bagus. Gitu. Sehingga saya harus mundur. Cuma kapan mundurnya? Ada pada waktu itu kesimpulannya tunggu dulu, nunggu momentum. Kapan momentumnya? Yang tepat itu sesudah pemungutan suara. Karena sesudah itu pemerintah akan berlangsung. Dan saya merasa enggak layak kalau terus di situ. Gitu. Kalau sesudah pemungutan suara itu kan masih lama. Jadi ini soal pilihan yang kalau dulu mundur dulu bisa ada orang kecewa, kan aturannya boleh, uang yang lain boleh. Kalau mundur sekarang bisa ada yang mempersoalkan, kok baru sekarang? Kalau terus juga pasti ada yang mempersoalkan. Itu biasa dalam politik karena kepala kita itu 270 juta kepala, boleh berpendapat berbeda-beda. Tapi saya sudah menyatakan saya memilih berhenti sekarang. Ini momentum yang harus saya ambil sekarang. Gitu? Cukup lah ya. Ya. Izin Pak, Gita dari tribunnews.com Pak, mau tanya 2 hal Pak. Yang pertama terkait dengan pengganti Bapak nanti gitu ya. Khususnya ini kan juga di masa pemilu gitu ya. Ada pesan-pesan khusus gak Pak untuk pengganti Bapak Menko Polhukam yang baru nanti? Kemudian yang kedua adalah apakah sempat ditanyakan juga oleh Pak Presiden terkait pandangan Bapak soal mungkin sosok-sosok pengganti Bapak yang cocok ke depan gitu. Itu aja Pak, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas pengabdiannya Pak. Saudara, karena saya belum tahu siapa yang akan menggantikan, jadi saya juga tidak menyiapkan pesan untuk Menko Polhukam. Silakan aja setiap menteri itu menurut saya nanti akan dibekali sendiri oleh Presiden. Karena waktu saya dulu jadi Menko juga dibekali ketika saya jadi PLT
Menpan RB selama 2 bulan juga dibekali. Ketika jadi PLT Menkominfo saya juga dibekali. Biar presiden yang membekali itu semua, kecuali nanti menteri barunya tanya kepada saya tentu akan terbuka dengan senang hati maksud saya. Tapi kalau siapa-siapa nama yang cocok untuk menggantikan itu sama sekali saya hindari untuk bicara itu. Karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Hak prerogatif itu menyangkut profesionalisme dan menyangkut konstelasi politik yang diinginkan oleh presiden juga. Jadi saya tidak akan ikut campur. Besok pun ditanya seumpama saya bilang tidak tahu siapa yang cocok. Gitu? Cukup ya? Dian? Hah? Tidak ada yang tidak bisa dilaksanakan. Kan relatif semua. Semua berjalan. Ada yang sedang berjalan, ada yang sudah selesai gitu. Saya happy aja tuh 4 tahun. Tidak ada yang, wah saya gagal di sini, gagal di sini. Tidak. Pak, saya Dian dari Harian Kompas. Izin Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah tadi Bapak juga sempat menyampaikan? Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi jawaban-jawaban dari Prof. Mahfud MD dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan-rekan media. Dan kita juga akan lihat kembali ini pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD ketika usai mengantarkan surat pengunduran dirinya dan juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo yang ditemani oleh Bapak Mensesnek, Bapak Profesor Pratikno. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun, kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Keputusan Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3 untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam ditanggapi PDI Perjuangan. Ya, PDIP juga menyoroti dinamika politik jelang hari pencoblosan digelar pertengahan Februari mendatang. Sehari usai Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan mundur sebagai Menko Polhukam, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama pasangan Ganjar Mahfud menggelar jumpa pers hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto turut menyampaikan dinamika politik yang mengiringi hari-hari mendekati Pilpres 2024, termasuk perihal mundurnya Mahfud MD hingga menyentil netralitas presiden. Pemilu ini sudah menyangkut masalah martabat dan kehormatan dari PDI Perjuangan dan rakyat Indonesia. Pemilu ini sudah menyangkut martabat dan kehormatan terhadap bagaimana kita menyelamatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan yang terpenting
karena tidak ada kekuasaan abadi selain kekuasaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dengan melihat berbagai hal tersebut, ketika Prof. Mahfud MD juga melihat upaya untuk membangun keteladanan dengan tidak menggunakan fasilitas negara, upaya untuk menggunakan kampanye yang jurdil, kampanye yang taat hukum, kampanye yang tidak ada intimidasi, kampanye yang percaya pada kekuatan rakyat, kampanye yang tidak mengerahkan oknum-oknum dari aparatur negara, maka Prof. Mahfud dalam upaya membangun keteladanan ternyata pada akhirnya dihadapkan oleh suatu peristiwa penting ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung. Dari Jakarta, Sena Damayana, Andri Panca, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo menanggapi munculnya petisi bulak sumur yang dibuat oleh Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa. Jokowi mengatakan petisi bulak sumur adalah hak demokrasi. Presiden Joko Widodo tak banyak bicara menanggapi munculnya petisi bulak sumur Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada UGM. Presiden Jokowi menyatakan petisi itu sebagai hak berdemokrasi setiap warga negara. Tanggapan petisi bulak sumur, Pak? Ya, itu hak demokrasi. Ya. Makasih ya, Pak. Sebelumnya, aktivis Akademika Universitas Gadjah Mada membacakan petisi bulak sumur di Baleirung UGM pada Rabu 31 Januari kemarin. Petisi yang dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Profesor Kuncoro merupakan hasil dialog dari para guru besar, dosen, dan mahasiswa UGM untuk mengingatkan Presiden Jokowi yang dianggap sudah keluar dari prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Selain itu, Civitas Akademika UGM juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi selama pemilihan umum 2024. Dari Wonogiri, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Agus Sabtono, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Setelah UGM, hari ini Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta juga menyatakan pernyataan sikap mengenai kondisi darurat kenegarawanan. Ya, dan kita akan dengarkan berikut pernyataan Rektor UII Fathul Wahid. Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia menyatakan, satu, untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktek kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan
pada salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Presiden harus bersifat netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok. 2. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. Mendekati jadwal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membuat efek kejut di kandang banteng. Kampanye di sejumlah kota di Jawa Tengah dibanjiri massa pendukung pasangan calon nomor urut 2. Tinggal hitungan hari, pasangan calon presiden dan wakil presiden berkampanye menemui dan mengajak masyarakat untuk menentukan pilihan. Kampanye dari Sabang sampai Merauke pun dikejar untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Beda dengan daerah lain, zona kampanye di Jawa Tengah menjadi pertempuran sengit untuk paslon yang sedang berkontestasi. Terlebih, Jawa Tengah merupakan area merah yang dijuluki sebagai kandang banteng. Bukan isapan jempol lagi, telah terbukti setiap kali pemilu, PDI Perjuangan yang selalu memperoleh suara terbanyak di Jawa Tengah. Seakan tidak dibiarkan keadaan ini terus bergulir, paslon nomor urut 2 yang juga masih menjabat wali kota Solo itu menunjukkan tajinya di kandang banteng. Kampanye Gibran di sejumlah kota Jawa Tengah ramai dihadiri massa pendukung. Tidak hanya Gibran yang terjun berkampanye, Presiden Jokowi pun turun gunung ke Jawa Tengah. Dengan berbagai kegiatan di Yogyakarta dan Jawa Tengah, seperti bermain bola di tengah guyuran hujan, berkeliling naik sepeda di Yogyakarta, meresmikan Akademi Militer di Magelang, meresmikan 7 ruas jalan di Gunung Kidul, hingga menghadiri acara hari lahir organisasi Nahdlatul Ulama. Merasa mendapat dukungan penuh dari masyarakat, partai pengusung dan ayahnya, Gibran semakin percaya diri dapat menggetarkan kandang banteng. Ya, antusiasme warga luar biasa, dan dari TKD, relawan, warga, simpatisan partai semuanya tumpak blek di Simpang 5. Menggoyang suara banteng benar nggak? Menggoyang? Enggak. Menggetarkan aja. Ya, usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Kita akan melihat bagaimana agenda kampanye akbar dari masing-masing paslon mendekati hari-hari akhir pemilu 2024, 12 hari dilaksanakan. Saat lagi untuk Anda. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali melakukan kampanyenya di Sumatera Utara. Ya, dalam pidatonya di kampanye di wilayah Tapanuli Selatan, Anies Baswedan kembali menyinggung pembagian bansos di tengah kampanye yang dilakukan pemerintah. Ribuan pendukung dan simpatisan serta relawan calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan memadati lapangan Istana Raja Najunggal, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Anies kembali menyinggung isu pembagian bansos yang dilakukan pemerintah di tengah masa kampanye saat ini. Anies juga berjanji bila ia terpilih menjadi presiden, ia akan membenahi program pembantuan bansos agar pembantuan bansos bisa dibagikan lebih merata. Selain itu, Anies Baswedan juga ingin menjadikan Tapanuli serta pesisir barat Sumatera Utara sebagai prioritas pembangunan, salah satunya dengan investasi yang padat karya agar tercipta lapangan pekerjaan yang semakin luas.
Anies mengimbau kepada masyarakat untuk ikut mengawasi penghitungan suara pada 14 Februari nanti. Pemirsa, ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrat padati Stadion Gajayana Kota Malang. Mereka datang untuk mengikuti dan menghadiri kampanye akbar Partai Demokrat yang dihadiri oleh Capres Prabowo Subianto. Sejak pagi, pemirsa, ribuan massa pendukung calon Presiden nomor 2 Prabowo Subianto memadati Stadion Gajayana Kota Malang. Kampanye akbar Partai Demokrat yang juga mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor 2 berlangsung tentunya dengan begitu meriah. Kampanye akbar ini dihadiri oleh pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, dan petinggi partai lainnya. Sejumlah jurkam nasional hadir, diantaranya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Ketua Fraksi Partai Demokrat Ibas Yudhoyono, dan Bendahara Umum Partai Demokrat Renvil Antonio. Selain menyapa puluhan ribu simpatisan, Prabowo juga memberikan orasi politiknya, dan usai menghadiri kampanye terbuka di Kota Malang, Prabowo langsung bertolak ke Makassar untuk kegiatan serupa. Agenda kampanye Ganjar Pranowo di Sulawesi Utara ditutup dengan hajatan bersama rakyat. Ya, Ganjar pun sangat optimistis meraih banyak suara di Sulawesi Utara. Hajatan rakyat menjadi puncak agenda kampanye Ganjar Pranowo di Sulawesi Utara, dan ribuan masyarakat Manado meramaikan hajat ini. Para pendukung semakin bergembira saat Ganjar Pranowo ikut berjoget di atas panggung. Ganjar mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon presiden nomor urut 3. Dan Ganjar pun optimistis dengan perolehan suara di Sulawesi Utara. Berbagai kegiatan dilakukan Ganjar Pranowo saat berkampanye di Manado. Selain menggelar acara kampanye akbar, Ganjar juga sempat mengunjungi pasar di Tomohon. Salam metalnya. Namanya siapa? Siapa? Senang Bapak. Totalitas rahasia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang pria tega membunuh pacar sesama jenis di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pelaku cemburu karena korban berkencan dengan pria lain. Warga di Kelurahan Awirarangan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat digegerkan atas penemuan jasad waria yang tewas dibunuh oleh pacar sesama jenisnya. Sebelumnya, korban diduga bunuh diri karena di kamar korban ditemukan obat-obatan dan sebuah surat wasiat di sekitar korban kalau korban menderita penyakit. Namun dari hasil pemeriksaan dan dilakukan otopsi ditemukan sejumlah ada kejanggalan di tubuh korban. Akhirnya petugas memastikan korban meninggal akibat dibunuh. Tim Satreskrim Polres Kuningan bergerak cepat dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan kurang dari 24 jam petugas meringkus pelaku S yang tak lain adalah pacar korban. Pelaku S langsung dibawa ke Mapolres Kuningan guna pemeriksaan oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, tersangka membunuh korban saat tidur dengan cara menjerat leher korban dengan kain selendang. Selanjutnya, tersangka kemudian merekayasa seolah-olah korban tewas bunuh diri, di mana di sekitar korban banyak obat-obatan dan surat wasiat. Ditulis pelaku seakan-akan surat wasiat korban. Orang taunya karena bunuh diri, karena minum itu. Kenapa? Kenapa kamu ngelakuin pembunuhan ke Didin itu? Karena cemburu. Cemburu.
Pemirsa, kita akan perdalam kasus ini. Kita sudah terhubung dengan AKP Putu Ika Prabawa selaku Kasat Reskrim Polres Kuningan. Selamat malam Pak Putu. Ya, selamat malam Pak. Baik, Pak Putu, apakah masalah asmara, masalah kecemburuan ini menjadi satu-satunya motif dari pelaku untuk membunuh korban? Apakah kemudian ada motif lainnya seperti menguasai harta korban, Pak? Jadi untuk motif ini murni karena cemburu, karena daripada pelaku sendiri tidak menginginkan korban bersama dengan temannya atau berjalan bersama dengan temannya atau pacarnya yang lain. Jadi memang motifnya sendiri sudah kami dalami bahwa memang pure untuk pelaku ini motifnya karena cemburu. Dalam melakukan aksinya ini, pelaku memang sudah merencanakan sebelumnya kah, Pak? Jadi dari hasil penyelidikan kami, memang dari malam sesaat sebelum kejadian itu, pelaku sempat membuntuti korban. Jadi pelaku ini membuntuti kemana korban pergi, terus kemudian pada saat setelah malam tidur bersama, kemudian pada saat di pagi hari, pada saat korban sedang tertidur, mungkin ada sekitar jeda waktu sekitar 1 jam, pelaku atau tersangka ini melakukan aksinya, sehingga setelah melakukan aksinya dengan cara melakukan pencekekan terhadap leher korban, diketahui bahwa korban sudah meninggal dunia dan kemudian dia melakukan rekayasa seakan-akan bahwa korban ini meninggal karena bunuh diri. Begitu. Baik, Pak, ini kan pelaku sempat melarikan diri, begitu Pak. Nah, itu kemudian bagaimana proses menemukan pelaku dan upaya pengejarannya? Jadi sesuai dengan hasil penyelidikan kita bahwa memang korban dapat dikatakan bahwa korban ini meninggal karena dibunuh, sehingga kita melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi masyarakat bahwa korban ini sempat tinggal bersama pelaku atau tersangka ini, dan kemudian kita melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat kita dapat menemukan tersangkanya. Demikian. Baik, sedikit Pak untuk ancaman hukuman terhadap pelaku? Jadi untuk ancaman dari kejadian ini kita pasangkan pasal 340 KUHP atau 338 KUHP tentang pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa, di mana untuk ancaman maksimalnya hukuman mati dan minimumnya itu ancamannya 15 tahun penjara. Baik, terima kasih AKP Putu Ika Prabawa, Kasat Reskrim Polres Kuningan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, baik pemirsa, saat lagi kami akan jeda dan saat kami kembali kami bawa Anda untuk bisa menyoroti keputusan yang diambil oleh Prof. Mahfud MD sebagai Cawapres nomor urut 3 yang mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Apakah ini merupakan keputusan dari hati atau sebuah strategi? Ya, sesaat lagi pemirsa kami hadirkan dialognya untuk Anda bersama dengan Putri Viola. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD resmi mengumumkan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam RI. Dan hari ini Mahfud telah bertemu Presiden Joko Widodo dan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya. Saudara sekalian, baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo yang ditemani oleh Bapak Mensesnek, Bapak Profesor Pratikno. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti. Pak Jokowi mengatakan, iya itu, terima kasih juga. Terima kasih sudah membantu 4 tahun dan dengan baik, tidak ada masalah. Ya beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama Menko beliau, selama 2 periode beliau memimpin, yang paling lama itu Pak Mahfud katanya. Sebelum Mahfud MD menyatakan mundur, santer beredar kabar bahwa situasi di Kabinet Indonesia Maju mulai tidak nyaman.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, membeberkan ke publik bahwa kondisi suasana kerja Kabinet Pemerintahan Jokowi sudah tidak nyaman. Hasto mengaku mendapat unek-unek tersebut dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa? Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga, juga testimoni, termasuk dari Bu Risma. Sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran, tidak percaya lagi kepada sesama menteri. Sehingga mau rapat aja periksanya, waduh udah berlebihan. Kira-kira seperti itu. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi. Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Belakangan hubungan Presiden dan PDI Perjuangan, partai utama pendukung pemerintah, disebut retak. Musababnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Lantas, apakah pengunduran diri Mahfud MD akan disusul menteri lainnya? Apakah benar isu kabinet Jokowi yang tidak solid saat ini adalah kondisi real? Tim TV One mengabarkan. Mundurnya Prof. Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam memang menjadi topik yang begitu hangat jadi perbincangan pada hari ini. Dan tadi sudah sempat saya singgung di awal, apakah kemudian ini bagian dari keinginan ataupun juga keluar dari hati Prof. Mahfud MD sendiri, atau bagian dari strategi menjelang pemilu 2024 yang akan berlangsung 14 Februari mendatang. Bukan cuma itu, kita juga akan bahas sebenarnya bagaimana kondisi di Kabinet Pemerintahan Jokowi saat ini. Betulkah ada suara-suara yang menyiratkan adanya tekanan, adanya ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para menteri. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana pandangan dari masing-masing juru bicara, perwakilan dari masing-masing pasangan calon. Tapi saya juga akan perkenalkan terlebih dahulu pengamat politik yang akan melihat, memandang, menganalisa mengenai masalah ini yang sudah bersama dengan saya, Bang Pangi Syarwi Caniago. Bang Ipang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ipang. Selamat malam, Mbak Putri, Bang Nusirwan. Baik, dan juga saya akan perkenalkan terlebih dahulu dari urut dari masing-masing pasangan calon 1, 2, kemudian ketiga. Sudah hadir juga Pak Saiful Huda selaku Dewan Pakar Timnas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Huda, selamat malam. Malam, Waalaikumsalam, Mbak Putri. Baik, kemudian juga juru bicara dari TKN ini sudah hadir mewakili pasangan nomor urut 2, Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga yang mewakili pasangan 3, yaitu pasangan Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud MD. Sudah hadir secara daring juga, yaitu Pak Nusirwan Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, Waalaikumsalam. Baik. Bapak-bapak sekalian. Iya, Pak Nusirwan, langsung saja menyambung dari judul perbincangan yang tim kami pilih pada malam hari ini, akan saya langsung tanyakan kepada Pak Nusirwan. Jadi mundurnya Prof. Mahfud MD dari jabatannya ini, apakah memang keinginan dari hati Pak Nusirwan, atau ini bagian dari strategi menjelang pemilu? Membahas hati tentunya tidak cocok ya, kalau mengukur hati itu dianalisanya menjadi sulit begitu Mbak Putri. Tapi tentu kalau berkaitan dengan yang satunya soal strategi, tidak mungkin tidak munculnya pertanyaan strategi karena ini memasuki masa pemilu. Jadi dua hal ini sebetulnya hal yang sebetulnya perlu dan tidak perlunya dibahas soal strategi dan hati. Tapi tentu kita akan melihat dari apa yang disuarakan, dan sejak tadi TV One juga menyiarkan bagaimana pihak-pihak lain melihat institusi yang cukup terhormat seperti institusi di perguruan tinggi, di UGM, kemudian Universitas Islam Indonesia yang menilai, yang memberikan pendapat, yang memberikan beberapa koreksi yang sudah dilakukan beberapa waktu terakhir ini, termasuk para budayawan dan sebagainya. Tentu itu akan menjadi sebuah catatan tersendiri, sehingga langkah yang dilakukan oleh Pak Mahfud
tentu kita semua menghormatinya dan sangat menghargai sebagai sebuah sikap yang memberikan jawaban terhadap berbagai aspirasi yang selama ini muncul beberapa waktu terakhir ini, bahwa seharusnya calon, apalagi calon pimpinan nasional, calon presiden, calon wakil presiden, tentu bersikap dia harus clear, dia harus bersih, sehingga itu memberikan gambaran kepada rakyat pemilih kelak yang cocok untuk dipilih itu seperti apa. Dan ini harus dibuktikan karena selama ini tentu Pak Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam, dan itu dipertanggungjawabkan betul dengan apa yang sudah disampaikan beliau kepada Bapak Presiden sore tadi, pengunduran secara resmi, sehingga langkah ini sebetulnya adalah sebuah wujud jawaban atas berbagai sikap-sikap yang ditunjukkan oleh beberapa pihak, beberapa institusi yang sangat terhormat yang tadi saya sebutkan, dan itu sebetulnya koreksi bagi pimpinan nasional di dalam menjalankan roda tanggung jawab terhadap pemerintahan kenegaraan yang selama ini dilakukan. Jadi tidak ada yang sifatnya persoalan hati dan persoalan strategi. Kalau strategi tentu masing-masing bisa tinjauannya sendiri-sendiri, apalagi persoalan hati. Jawabnya kalau saya ditanya ya tentu itu karena hati nurani melihat kondisi seperti ini. Tapi tentu kalau Pak Daniel mungkin melihatnya dari sisi yang lain. Jadi susah kita untuk mengukurnya. Saya hanya mengacu kepada beberapa pendapat dari pihak luar yang tentu mereka tidak bisa dikendalikan, atau katakanlah mereka memiliki pendirian yang merdeka untuk bisa mengungkapkan sikapnya, dan itu adalah sebuah ukuran untuk kita bisa membuat keputusan, membuat langkah seperti yang ditunjukkan oleh Pak Mahfud pada hari ini dengan mengajukan pengunduran dirinya. Baik, sebelum ke perwakilan dari dua paslon lainnya, Bang Ipang, apakah memang seharusnya seperti ini? Menteri yang ada di kabinet dari Presiden Jokowi yang kemudian terlibat dalam kontestasi pemilu sudah sepatutnya untuk mengundurkan diri, seperti yang dicontohkan oleh Prof. Mahfud MD? Ya, saya pikir sudah sepatutnya ya untuk meniru langkah Prof. Mahfud ya, untuk ikut ya. Tapi kan ini bisa mereka cuti atau ikut. Jadi ini kan apa yang dilakukan Prof. Mahfud mundur ada dua mazhab. Pertama pendekatannya adalah untuk apakah betul pandangan orang kok baru sekarang. Kenapa nggak jauh-jauh hari. Berarti dugaan orang ini kepentingan elektoral saja untuk menderek elektabilitas. Tapi ada juga mazhab pandangan lain, nggak boleh disalahkan juga, bahwa ini bukti konsistensi Prof. Mahfud menjaga moral, menjaga etik fatsun politik, menjaga konstitusi kita. Bagaimana budaya malu pejabat hari ini putus urat malunya. Nah, sekarang kita lihat di Korea Selatan saja, hanya masalah tas saja itu gempa. Ya, betul. Nah, karena abuse of power. Nah, ini konteks ini yang menurut saya potensi hari ini krisis kenegarawanan. Apa yang disuarakan oleh akademisi, oleh orang kampus hari ini, bicara tentang adanya praktek menyimpang dalam prinsip ketatanegaraan. Kita nggak mau bicara tentang Pak Jokowinya, itu masalah yang kecil. Tapi sebagai presiden, sebagai kepala negara, ada dianggap terjadi praktek menyimpang dalam ketatanegaraan. Nah, konteks itu Prof. Mahfud mungkin punya standar di situ untuk menjaga trayek moral hazard bangsa ini, supaya tidak ada potensi tergelincir kepada abuse of power atau penggunaan pada fasilitas negara. Yang kedua juga saya cermati dengan konteks mundurnya Prof. Mahfud ini, juga beliau melihat mungkin ada yang tidak netral, sudah mulai ada yang menjadikan ini sebagai komunitas politik, kepentingan politik praktis untuk kepentingan elektoral. Ada ketidaknyamanan chemistry yang beliau rasakan hari ini selama menjadi Menko. Nah, itu juga mungkin membuat beliau tidak mungkin bertahan di situ, sehingga beliau harus mundur. Dan juga ada alasan yang menarik ketiga, misalnya yang ketiga nih alasan yang menarik. Prof. Mahfud sudah meminta waktu itu ada persoalan dengan mantan wakil menteri Menkumham Pak Edi, Profesor Edi itu, yang kemudian dibatalkan
status tersangkanya di KPK oleh pra peradilan. Padahal Prof Mahfud waktu itu sudah minta dengan bukti yang sudah cukup kuat itu dugaan untuk harusnya sudah ditangkap gitu. Nah, kenapa kemudian ini ternyata di pra peradilan dan bebas setelah 3 tahun belakangan tidak ada yang lolos dari pra peradilan, termasuk Firly sendiri nggak lolos. Firly sebagai ketua KPK saja nggak lolos. Ini bisa lolos. Ternyata ada dugaan yang kemudian orang mengatakan ada operator di situ yang disebut dengan wakil menteri ini yang kemudian ada proses operator dalam perusahaan hakim MK yang kemudian ada indikasi penyelewengan pada unsur untuk meloloskan anak presiden. Dan itu operasi itu ada belanjanya dan dugaan itu kenapa ini terjadi gitu. Mungkin itu Prof Mahfud kenapa nggak ditangkap gitu. Kalau memang ada kemudian Gibran bisa lolos menjadi calon wakil presiden karena menabrak konstitusi. Nah, ada keterlibatan wakil menteri hari ini yang dibebaskan sebagai tersangka di KPK. Itu yang membuat mungkin standar moralnya Prof Mahfud, kalau begini nggak nyaman lagi. Nah, mungkin tahan sampai di situ, ada ketidaknyamanan dan juga faktor-faktor lainnya. Tapi Bang Daniel bagaimana melihatnya seperti ini? Menteri kemudian juga terlibat dalam kontestasi pemilu, tapi kemudian memutuskan mundur. Ini juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tapi mungkin dari pasangan 02 juga punya pandangan mengenai hal ini. Bang Daniel. Pertama tentu kami mengapresiasi mundurnya Pak Mahfud dari kabinet Pak Jokowi. Kami apresiasi itu sebagai bagian tanggung jawab. Ada 2 hal tanggung jawab yang harus dijawab Pak Mahfud. Pertama tentu adalah tanggung jawab inkompetensi yang selama ini itu juga menjadi kritik Pak Mahfud sebagai Menteri Koordinator. Kemudian kedua ya sebagai bagian dari yang dalam judul dialog kita ini adalah strategi. Nah, jadi kami mengapresiasi itu sebagai bagian tadi saya sebut pertama sebagai bagian inkompetensi dalam melaksanakan tugas, kemudian sebagai bagian strategi politik. Jadi itu langkah-langkah yang sah saja dan boleh dilakukan. Jadi terus terang saya tidak melihat ini sebagai langkah etik atau langkah moral. Yang namanya etik dan moral itu dia memiliki unsur konsistensi. Kalau dalam Islam itu disebut dengan akhlak. Akhlak itu dia spontanitas. Dia lahir dimanapun dan dalam kondisi apapun. Jadi kalau itu terkait dengan moral atau obligasi moral, tanggung jawab moral, sejatinya itu sudah dilakukan oleh Pak Mahfud sejak. Bang Daniel, kami tidak bisa mendengar suara Bang Daniel. Bang Daniel suaranya terputus. Bang Daniel, mohon maaf. Kita akan berikan kesempatan juga kepada Pak Huda untuk bisa memberikan pandangannya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Daniel karena kami tidak bisa mendengar. Nah, ini baru kita tersambung lagi. Silakan Bang Daniel dilanjutkan. Halo, nggak kedengaran, Mbak. Baik Bang Daniel. Tadi sempat saya terputus. Saya nggak bisa dengar. Baik, Bang Daniel bisa mendengar suara saya? Sepertinya masih nggak bisa dengar. Sepertinya masih ada kendala komunikasi saya dengan Bang Daniel. Saya langsung saja berikan kesempatan kepada Pak Huda untuk bisa memberikan pandangan keputusan Pak Mahfud untuk mundur. Silakan Pak Huda. Ya, yang pertama ya mundurnya Pak Mahfud itu kan sebuah peristiwa politik. Kalau dia peristiwa politik berarti ada 2 dimensi. Dimensi personal Pak Mahfud yang mengambil keputusan mundur dari jabatan Menko, kemudian dan itu kita tidak tahu motif beliau apa terkait dengan dimensi personal ini, kita bisa tanya langsung di kemudian hari kepada Pak Mahfud. Pada dimensi publik sebagai sebuah peristiwa politik, tentu Pak Mahfud sudah menghitung secara matang menyangkut soal pengunduran diri beliau. Nah, pada hitungan publik itu ya di situ pasti ada isu menyangkut soal elektoral, isu menyangkut soal strategi, dan itu sah-sah saja sebenarnya, nggak ada masalah. Nah, tapi di atas itu semuanya kita hormati Pak Mahfud sudah mengambil keputusan untuk mundur di tengah suasana yang kira-kira pendulum demokrasi kita
sedang dalam situasi tidak sehat-sehat saja. Ada berbagai peristiwa yang kira-kira mengafirmasi kepada kita semuanya betapa suasana menjelang 13 hari ini semakin kita rasakan situasi politik kita yang dimensinya betul-betul terasa ada suasana yang tidak kita kehendaki bersama untuk menjaga jalannya demokrasi secara sehat pada pemilihan 14 Februari yang akan datang. Itu yang pertama ya, sebagai catatan. Yang kedua, sebagai sebuah peristiwa politik dan sebagai sebuah pilihan, saya kira isu lanjutan dari persoalan kabinet ini, Pak Nusirwan saya kira bisa bercerita lebih dalam lagi menyangkut soal misalnya suasana kebatinan dari Ibu Mensos yang merasa suasana kabinet sudah tidak bersahabat, sudah tidak enak, dan seterusnya itu. Nah, saya membayangkan setelah Pak Mahfud, jangan-jangan ada lagi menteri yang portofolio dari PDIP yang kemungkinan mungkin mengikuti jejak dari Pak Mahfud sebagai sebuah langkah politik yang semangatnya kira-kira satu berdimensi personal, yang kedua berdimensi publik, apa yang sedang dikonstruk oleh teman-teman PDIP melalui pasangan 02. Jadi sekali lagi posisi kami menghormati, dan ini pilihan personal Pak Mahfud. Baik. Dan pasti ada dimensi yang lain yang mengikutinya. Baik, sudah disinggung oleh Pak Huda tadi, Pak Nusirwan, mungkin bisa bercerita lebih lanjut lagi mengenai apa sebenarnya yang dirasakan, dikeluhkan oleh jajaran Menteri PDIP yang masuk kabinet saat ini, termasuk juga yang sempat diceritakan oleh Pak Hasto mengenai curhatnya Bu Mensos. Tapi tentunya setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Ketika Prof. Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, masyarakat kemudian bertanya apakah kemudian ada menteri yang menyusul. Baik itu karena memang terlibat dalam kontestasi pemilu 2024 atau karena memang sudah merasa tidak nyaman ada dalam kabinet Jokowi. Yang disebut belakangan ini isunya adalah tidak kondusif lagi, kemudian banyak tekanan di sana, tidak membuat para menteri ini nyaman. Bahkan juga tadi sempat disampaikan oleh Pak Nusirwan bercerita mengenai ada menteri diperiksa dan sebagainya. Nah, ini langsung saja menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Pak Huda, Pak Nusirwan. Sebenarnya bagaimana kondisi saat ini menteri-menteri, termasuk yang diceritakan oleh Bu Risma, yang curhat juga oleh Pak Sekjen, sempat disampaikan juga kepada publik. Memang ada tekanan-tekanan tersendiri di sana? Iya, sebetulnya sudah bisa tampak dari beberapa waktu terakhir ini soal pembagian bantuan sosial ya. Ini kan sektor yang dipimpin oleh Bu Risma. Bisa saja yang namanya pimpinan nasional itu presiden bisa membuat kebijakan yang lain. Tapi itu adalah sebuah wujud dari berubahnya atau katakanlah mengalihkan tanggung jawab sektor kepada yang lain, kepada pihak lain, atau katakanlah ke sektor yang lain, atau katakanlah yang dikoordinasi begitu. Sehingga ini kan juga tentu lingkungan itu bukan pemula-pemula ya. Mereka semua sudah mengenyam asam garam dengan banyak sekali pengalaman bekerja di lingkungan pemerintahan, dan tentu tidak perlu diajari untuk membaca situasi nyaman dan tidak nyaman. Perasaan itu akan mudah dibaca, dan kita juga lihat semua sudah tahu presiden sendiri melakukan kegiatannya, dilakukannya sendiri, dan proses tersebut tampaknya memang sudah
dibaca oleh berbagai pihak. Kalau tidak terbaca, tentu saya tadi awal sudah katakan banyak lembaga-lembaga, institusi-institusi terpercaya yang menjadi tempat mendidik para pemimpin-pemimpin seperti UGM, kemudian yang terakhir sore tadi di Universitas Islam Indonesia di Jogja, itu tentu pencerminan dari membaca kondisi saat ini terakhir ini. Tentu tidak bisa terlepas dari kondisi kabinet. Bisa saja Presiden mengatakan kalau ditanya kompak masih solid, ya tidak mungkin pemimpin mengatakan bahwa jajarannya tidak kompak, tidak solid. Ya itulah normatif jawabannya. Tidak ada hal yang istimewa, tapi tentu itu akan bisa terbaca dengan mudah proses tersebut. Sehingga kalau ditanya detailnya seperti apa, tampaknya tidak cocok juga kalau misalnya sekarang kita lihat saja kenyataan sehari-hari, kita membacanya itu tidak sulit kok. Jadi untuk menjawab itu sebetulnya ya dirasakan aja sendiri. Meskipun itu kalau misalnya dijawab oleh pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan target politik, bisa saja dibelokkan dengan ini bukan moral, ini bukan etika, ya boleh-boleh saja. Tapi ini semua sebetulnya tentu ada landasannya, tentu ada pertimbangan, dan itu apakah sesuai dengan hati nurani dan sebagainya. Ini terlepas dari apakah kita mendukung A, B, C, D, E, tapi semua itu ada ukuran, ada norma yang sangat mudah diikuti, dibaca demikian. Menurut saya begitu. Baik, Bang Daniel juga bisa berikan tanggapan, Bang Daniel, kondisi yang ada di kabinet saat ini, karena memang bacaannya, isu-isunya ini santer terdengar sudah tidak kondusif lagi. Kalau kemudian Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa masih solid, itu adalah hanya sebuah informasi yang normatif saja, Bang Daniel. Iya, informasi itu sekali lagi adalah informasi terkait dengan strategi dan elektoral. Kenapa begitu? Memang ada sengaja upaya-upaya untuk menciptakan atmosfer inkondisivitas, atmosfer Pak Jokowi tidak fair. Kan itu yang sekarang sedang ditunjukkan oleh beberapa pihak ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang mendorong-dorong wacana pemakzulan dan sebagainya. Ini kan adalah upaya-upaya untuk melakukan delegitimasi terhadap pemerintahan Pak Jokowi, padahal survei banyak lembaga itu menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Pak Jokowi masih sangat tinggi. Artinya apa? Ini kan semua berkorelasi langsung dengan kontestasi Pilpres yang sedang berlangsung. Jadi ketika mendelegitimasi Presiden Joko Widodo, maka itu diharapkan berdampak terhadap elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi ini kan seperti mendayung dua tiga pulau terlewati. Artinya ketika memukul dalam tanda kutip pemerintahan Pak Joko Widodo itu seperti memukul pasangan Prabowo dan Gibran. Jadi sekarang kita sedang tidak lagi banyak menawarkan visi dan misi, tapi sekarang ada sebagian dari rival politik justru fokus melakukan delegitimasi terhadap pemerintahan Pak Joko Widodo, delegitimasi terhadap Presiden. Nah, terkait dengan langkah-langkah itu ya kami melihatnya sebagai bagian dari tadi saya sebutkan sebagai strategi politik elektoral. Sah saja ya silahkan, tentu sah begitu segala upaya untuk untuk kontestasi politik itu sah asal tidak melanggar konstitusi, asal itu dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Nah, dalam konteks Pak Prabowo sangat nyaman, menteri dari Gerindra tentu nyaman dan teman-teman di Gerindra nyaman dengan pemerintahan Pak Jokowi hari ini. Ada dua hal kenapa membuat nyaman. Pertama tentu Pak Prabowo kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian kedua,
Pak Jokowi sebagai presiden menghargai dan menilai kinerja Pak Prabowo baik selama ini, sehingga kalau Anda lihat ada survei-survei kinerja yang dilakukan oleh publik, maka Pak Prabowo selalu menjadi salah satu menteri yang berkinerja terbaik. Di sisi lain juga penilaian pimpinan dalam hal ini adalah presiden, Pak Prabowo juga adalah menteri yang bekerja dengan baik. Jadi yang jelas kami akan terus bersama pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai tanpa perlu membocor-bocorkan kapal yang dimana kami ada di dalamnya. Baik Bang Daniel. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana pandangan Pak Huda, kemudian juga Bang Ipang. Tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Pemirsa, informasi juga untuk Anda pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menayangkan wawancara eksklusif yang dilakukan oleh pimpinan redaksi dari TV One Karni Ilyas yang akan melakukan wawancara eksklusif dengan Prof. Mahfud MD. Tapi juga sebelum nanti kita akan lihat sebenarnya apa yang menjadi rahasia dari Prof. Mahfud MD sehingga kemudian mengeluarkan keputusan tersebut, kita akan kembali lagi ke perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin kita bisa minta pandangan dari Pak Huda, tadi dikatakan oleh Bang Daniel, Pak Huda, bahwa narasi yang mencuat bahwa kondisi atmosfer dari kabinet saat ini tidak baik-baik saja, tidak kondusif, itu hanya bagian dari strategi menjelang pemilu, bagian dari upaya untuk mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi. Pandangan Pak Huda? Saya kira terasa loh, Bang Daniel, ada satu contoh sikap dari Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani misalnya. Di saat Pak Zulkifli menyatakan bahwa bansos itu berterima kasihlah kepada Pak Jokowi. Jadi seolah-olah bansos ini dari Pak Jokowi. Begitupun saat yang sama ada klaim dari Pak Airlangga menyangkut soal keberadaan bansos. Ini adalah program dari Pak Jokowi. Nah, di saat ada suasana mempersonifikasikan bansos itu adalah Pak Jokowi, 2-3 hari yang lalu Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa bansos ini adalah instrumen dari APBN, bahwa bansos ini disepakati oleh semua fraksi, 9 fraksi di DPR RI, di parlemen, dan bahwa bansos ini adalah sebuah program yang sepenuhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan negara kita, dan ini menjadi hak dari seluruh warga negara kita yang tidak mampu. Jadi dari suasana ini saling mengklarifikasi dan kita apresiasi. Bu Sri Mulyani akhirnya secara clear menyampaikan bahwa bansos ini bukan atas budi baik dari Pak Jokowi, bukan atas perjuangan dan uang dari Pak Jokowi sebagai presiden, tapi ini adalah dari instrumen APBN. Nah, kalau melihat suasana ini, Mbak Putri, sebenarnya kita semuanya merasakan bahwa ada persoalan di dalam tubuh kabinet. Ada menteri yang mengklaim ini adalah kebaikan dari Pak Jokowi, kemudian dikelirkan dan lalu diluruskan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menq yang menyatakan bahwa memang ini memang bukan dari kebaikan Pak Jokowi, ini adalah anggaran yang diambil dan sudah disepakati oleh semua partai politik yang ada di DPR RI. Nah, kalau melihat itu, kira-kira atmosfer bahwa ada ketidaknyamanan dalam kabinet, saya memastikan terjadi. Baik. Dan itu terkonfirmasi dari sikap Bu Sri Mulyani untuk mencoba meluruskan. Baik, Bang Daniel silakan diberikan tanggapan. Begitu terasa kalau kata Pak Huda, sudah ada contoh-contoh nyata kita saksikan sendiri. Silakan, Bang Daniel. Ya, Mbak Putri, kalau kemudian perbedaan pendapat, saya pikir itu hal yang wajar. Bahkan sejak awal kabinet ada, tentu perbedaan pendapat baik itu tertutup maupun terbuka itu
sering terjadi, dan kita bisa melihat itu di masa-masa pemerintahan Pak Jokowi. Dan perbedaan-perbedaan pendapat itu pasti di-manage dengan baik oleh Presiden, karena itu adalah tanggung jawab dari Presiden. Kalau ada menteri yang salah, baik itu naratifnya di publik, ya tentu Presiden akan menegur. Kalau kemudian ada kerja yang salah, itu juga akan ditegur secara Presiden. Jadi kalau kemudian ada perbedaan-perbedaan pendapat, ada langkah-langkah yang dianggap keliru oleh menteri yang lain dan sebagainya sebagai bentuk koreksi, toh nanti pada akhirnya itu pasti selalu diselesaikan oleh Presiden. Yang jadi masalah adalah ketika perbedaan-perbedaan itu kemudian dikapitalisasi, itu menjadi isu politik elektoral yang sekarang sedang dilakukan. Padahal sejak awal kabinet ini ada, ya itu juga pernah dan sering terjadi dan hal yang wajar saja, dan Presiden mampu memanagenya dengan baik. Nah, yang harus hati-hati itu adalah ketika kita keluar dari jalur konstitusi, yaitu melakukan upaya delegitimasi terhadap pemerintah, melakukan delegitimasi terhadap Presiden, apalagi sampai dengan ada upaya kan mendorong misalnya wacana pemakjulan, kemudian mendorong wacana menurunkan Presiden dan sebagainya. Nah, itu adalah upaya-upaya ekstrim untuk melakukan itu tadi delegitimasi juga terhadap pasangan nomor 2, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik, kami dapatkan nanti sebelum nanti juga ditanggapi oleh Pak Huda ataupun juga Pak Nusron, Bang Ipan terlebih dahulu, bagaimana melihatnya? Apakah memang hanya sekedar upaya delegitimasi atau seperti apa? Ya, sebenarnya Mbak Putri, soal delegitimasi atau tidak, memang yang penting kan trust itu harus didapatkan dari pemerintah. Itu kan butuh legitimasi, butuh trust ya. Dari distrust menjadi trust building. Buktinya dengan 77% itu dianggap appropriatingnya Pak Jokowi, masyarakat percaya dengan Presiden Jokowi gitu. Nah, cuma dalam pranata tata praktek ketatanegaraan, Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan yang mengatakan tidak akan menggunakan fasilitas negara. Nah, konteks itu yang kemudian sangat mudah terjerumus, tergelincir kepada potensi abuse of power yang dipahami oleh publik, persepsi publik. Nah, misalnya soal bansos. Bansos itu kan anggarannya sekarang tidak main-main, tidak tanggung-tanggung, dan tidak kaleng-kaleng anggarannya. Bukan kita tidak berpihak kepada rakyat kecil, tapi anggarannya kan 498 triliun, yang sebelumnya hanya 496 triliun. Nah, itu dinaikkan di tahun pemilu, di tahun politik. Nah, itu harus dijaga, harus ada jaga jarak antara rakyat dengan personalisasi yang kemudian ada digunakan untuk kepentingan politik elektoral, bahwa dana bansos itu tidak boleh dikapitalisasi untuk kepentingan hanya sekelompok atau keluarga atau golongan atau hanya segelintir orang atau hanya kepentingan politik elektoral semata. Kalau itu ada yang diuntungkan karena ada konflik kepentingan, itu bukan lagi paket hemat tapi paket lengkap. Terlalu mahal biaya kita untuk menjadikan orang menjadi calon presiden atau wakil presiden dengan biaya bansos yang digontorkan 498 triliun. Sedangkan kalau kita lihat anggaran COVID saja 2020 sampai 2022 dari data nanti dicek, itu aja 498 triliun. Itu 2 tahun dana COVID. Ini setara dengan itu, Mbak. Gitu. Belum BLT. BLT yang sebelumnya itu dianggarkan setelah Februari, karena di Februari itu kan baru perancangan, belum bisa dieksekusi. Tiba-tiba dirapel selama setiap bulan jadi 600.000, itu dimajukan tanggalnya sebelum pemilu gitu, 14 Februari. Nah, itu kan ada potensi persepsi publik menangkap, oh ini untuk kepentingan apa? Kenapa nggak habis Februari aja? Kenapa harus dibayarkan 600.000 yang bulan setelah Februarinya dimajukan ke depan semua? Kok bisa begini gitu? Nah, itu kan dicurigai juga oleh publik, apakah itu tidak digunakan untuk kepentingan politik elektoral? Apalagi memang Presiden misalnya cara menjaga konsisten menjaga tadi itu kan beliau
serahkan aja ke menteri saja yang membagikannya. Mensos, Nah persoalannya Mensos pun Risma hari ini sudah nggak nyaman, misalnya beliau tidak bisa membagikan bansos sendiri, dia tidak, anggaran bansosnya juga tiba-tiba hilang ke tempat lain, bahkan datanya juga diambil dari PMK, bahkan beliau juga merasa tidak nyaman lagi. Jadi sebenarnya ini juga pertanyaan, kalau memang Menteri PDIP sudah tidak nyaman lagi, seolah tidak dikasih pekerjaan, ya harusnya secara etikanya, secara untuk menjaga konsistensi moral, etika, atau praktek ketatanegaraan ini supaya menjaga aspek-aspek demokrasi, kalau memang tidak dipakai, tidak dibutuhkan lagi, lebih baik ya Menteri PDIP menarik diri semua gitu. Itu jauh lebih elegan menurut saya. Sampai di Nah poin inilah itu mungkin konteks saya tahan. kemudian. Ya. Mungkin sampai di situ. Kita akan jeda terlebih dahulu, tapi nanti apa yang disampaikan oleh Bang Ipang mungkin bisa diberikan jawaban juga oleh Pak Nusirwan. Apakah ada rencana kemudian Menteri dari PDIP yang ada di kabinet saat ini kemudian menarik diri? Tapi nanti setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Nusirwan, langsung saja disampaikan tadi dari pertanyaan ataupun juga mungkin ada masukan dari Bang Ipang, kalau memang sudah tidak dipedulikan begitu seperti apa yang dialami langsung oleh Bu Mensos, apakah ada rencana untuk bisa menarik diri dari jajaran Menteri PDIP yang ada di kabinet saat ini? Silakan Pak Nusirwan. Jadi sebelum menjawab hal ini, saya lanjutkan soal nyaman dan tidak nyaman tadi. Baik. Bahwa tidak mungkin kalau pimpinannya itu sudah memihak, pimpinan dari para kabinet tadi, dalam hal ini adalah Presiden begitu, kan sudah menyatakan memihak. Dan itu sudah berjalan. Katanya Presiden boleh berpihak dan berkampanye. Maka bagaimanapun tentu kalau dari pihaknya Pak Daniel akan menjawab ya nyaman sekali. Nggak mungkin menjawab tidak nyaman karena memang pada pihak yang sama ya. Jadi tentu kalau di lingkungan kecil saja di kawasan perumahan, kalau RT-nya itu tidak rata begitu bersikap adil, tentu ada bagian yang nyaman, ada bagian yang tidak nyaman. Itu sederhananya begitu. Jadi tentu berkaitan dengan apakah selanjutnya nanti kita lihat perkembangan politiknya, apakah itu dinamika politik ini semakin tidak memungkinkan untuk kita berjalan dengan baik, berjalan yang sesuai dengan, meskipun tadi Bang Daniel mengatakan sesuai konstitusi, sebetulnya saya malah balik bertanya, apakah selama ini yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan konstitusi? Kita bisa melihat kalau kita bicara bansos, ada loh banyak yang sudah muncul, bansosnya ada nomornya dan sebagainya, itu bisa terlihat dengan mudah. Ini bukan karena bikinan kita ya, dan itu semua tentu tadi saya tadi sudah mengatakan apakah mereka itu ikut dengan pikiran kita ya untuk mendelegitimasi yang tadi Pak Daniel mengatakan. Lembaga-lembaga itu kan harus dihormati ya, seperti perguruan tinggi kita semua sempat diolah dan dididik oleh lembaga-lembaga institusi tersebut. Tentu mereka berpikir lebih jernih, mungkin kalau saya lebih merendahkan diri saya. Maka kalau berkaitan dengan apakah mundur, tentu kita akan melihat perkembangan selanjutnya, bagaimana dinamika politik dan suasana di dalam memasuki hari-hari yang penting ke depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, Mbak Daniel silakan diberikan tanggapan apa disampaikan Pak Nusirwan, langsung saja. Iya, tentu kami nyaman, itu hal yang wajar ya, karena memang ya tadi ada dua hal saya sebutkan, kinerja Pak Prabowo baik dan Pak Jokowi mengapresiasi kerja itu. Nah, berangkat dari kinerja yang baik itulah mungkin Pak Jokowi senang dan yakin Pak Prabowo bisa melanjutkan kepemimpinan beliau nanti. Itu pertama. Kemudian kedua, terkait bansos yang ada nomornya. Iya, beberapa tempat malah misalnya beberapa kali ditemukan bansos ada nomornya, yaitu ya misalnya nomor 3 begitu. Ada juga nomor kepala desa, yang kemudian ada juga yang PJ Bupati yang kemudian bikin kontrak dengan pihak aparatur negara untuk memenangkan
Pak Ganjar dan sebagainya. Jadi kalau terkait dengan hal-hal seperti itu, jadi tidak sekedar tuduhannya ditunjukkan kepada kami Pak Nursiman, jadi tidak tepat agaknya. Ini kan terkait dengan upaya kita bareng-bareng bagaimana agar pemilu ini berlangsung secara adil dan berkeadilan. Nah, itulah pentingnya proses pengawasan semua pihak. Dalam hal ini tentu masyarakat dan dalam hal ini juga teman-teman media. Kenapa? Karena hari ini yang ngawasin banyak sekali. Mata itu ada di mana-mana, jadi kita tidak bisa sekedar menuduh saja, karena ketika kita menuduh pihak yang lain, itu bisa juga berarti menuduh pihak kita di sisi yang lain. Oleh sebab itulah, biarlah masyarakat menilai, biarlah masyarakat mengukur mana yang adil, mana yang tidak adil. Baik, terakhir juga sebagai penutup Pak Huda, silakan Pak Huda. Ya, saya ingin menambahkan tadi ya, jadi terkait dengan sikap Ibu Sri Mulyani meluruskan teman-teman sekabinetnya, menurut saya ada persoalan yang sedang terjadi. Jadi ini bukan persoalan beda pendapat menurut saya. Jadi Pak Zulkifli dan Pak Airlangga tahu persis bahwa ini bansos ini anggaran dari APBN, tapi diklaim ini menjadi seolah-olah budi baik dari Pak Jokowi. Itu tahu persis. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya sudah terang dan jelas kemudian dibengkokkan dan kemudian mencoba diluruskan oleh Bu Sri Mulyani, saya kira bukan pada konteks perbedaan pendapat. Ini persoalan moral hazard yang kira-kira ingin semua kebaikan itu karena Pak Jokowi. Jadi seolah-olah pemerintahan ini hanya ada Pak Jokowi, padahal trias politika sedang terus berjalan di negara ini. Nah, pada konteks itu saya kira kalau dimaknai perbedaan saya kira kurang tepat di mata saya. Yang kedua, menyangkut soal pemakzulan ya Bang Daniel. Sebenarnya kan isu itu terjadi hanya merespon dari sikap yang Pak Jokowi menempatkan diri tidak sebagai negarawan, kira-kira begitu. Nah, itulah yang lalu kemudian memberikan respon dari publik untuk kira-kira bersemangat untuk meluruskan kembali jalannya pemerintahan ini pada rel yang sesungguhnya. Jadi sekedar mereaksi dari apa yang sedang terjadi di dalam tubuh pemerintahan. Dan setahu saya di DPR pun isu menyangkut soal pemakzulan memang tidak menjadi agenda sama sekali. Jadi semangatnya saya kira itu sebatas seruan moral supaya Pak Presiden kembali pada rel sesungguhnya, menempatkan diri sebagai negarawan, tidak mengambil opsi sebagai partisan yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang presiden. Baik, nah mungkin juga bisa Bang Daniel berikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Huda tadi. Silakan Bang Daniel. Sebelum nanti kita juga akan dengarkan dari Bang Ipang. Itu kan agak masif ya, terutama di beberapa waktu yang lalu ya, terkait dengan isu pemakzulan segala macam. Nah, tapi sayangnya isu itu terkait dengan misalnya kekhawatiran, kepanikan bahwasannya tidak ada jalan lagi sekarang untuk mencegah Pak Prabowo dan Mas Gibran menang, maka ada upaya-upaya itu sebagai simbol delegitimasi tadi. Tadi saya sebutkan sejak awal, mari kita berkompetisi dengan sehat, kita berkompetisi saja dengan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa perlu menggunakan upaya-upaya delegitimasi, upaya-upaya menegasikan lawan politik. Kenapa? Karena tantangan ke depan itu tidak mudah. Baik, nah berikutnya juga Bang Ipang, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pandangan-pandangan dari masing-masing paslon. Ya, di dalam konteks negara demokrasi, starting point atau demokrasi itu rohnya kan ada pada prinsip kesetaraan, kebebasan, dan yang prinsip
penting banget Mbak adalah prinsip ketaatan untuk memegang konstitusi. Jadi bukan menabrak konstitusi. Nah, prinsip setahu saya ketika ada rambu-rambu yang dilanggar, kemudian melawan arus, ada sen kanan belok kiri. Nah, ini konsistensi dari praktek tata praktek ketatanegaraan yang ada ketauladanan, ada konsistensi. Itu yang semangat itu yang perlu dijaga menurut saya. Karena itu rohnya bangsa kita. Karena presiden boleh berpihak, yaitu kan praktek dalam legal konstitusinya, boleh berkampanye silakan. Tetapi presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, dia adalah berdiri di atas semua kelompok golongan. Tidak hanya berdiri untuk satu kepentingan saja, kelompok atau segelintir saja. Nah, artinya dia melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, prinsip sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah memegang undang-undang, konstitusi. Itu prinsip yang sama sekali yang perlu dijelaskan. Yang kedua adalah saya mengatakan bahwa potensi-potensi abuse of power sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan dengan pribadinya presiden, itu tidak mudah sebetulnya. Karena ketika presiden melakukan tadi pembagian bansos yang langsung presiden membagikan, tidak menteri sosial, bahkan presiden langsung kemudian seolah-olah bagi pikiran rakyat itu sederhana, bahwa itu kebaikan Pak Jokowi, itu adalah presiden pribadinya yang ngasih, padahal itu adalah simbolnya adalah susah membedakan. Meskipun presiden kan kalau keliling dia pasti membawa 3 hal yang menempel dalam perjalanan dinasnya. Dia pas pampresnya, keamanan, kemudian kesehatan, dan protokoler kan. Nah, tetapi di dalam konteks masyarakat, rasa nggak enakan Mbak ketika menerima bantuan itu. Jadi nggak enak nih kalau nggak pilih lagi kepentingan yang tadi 01, 02, 03, saya nggak tahu siapa yang diuntungkan. Tapi ini kok baik banget nih dapat uang 600.000, yang sebelumnya di akhir-akhir tahun kok sekarang Februari udah cair gitu kan. Kemudian bansosnya juga besar, belum raskinnya. Yang ngasih langsung presidennya Mbak. Presiden yang ngasih. Nah, itu yang kemudian agak sulit kita membedakan potensi tergelincirnya pada penggunaan fasilitas negara. Konteks abuse of power atau penggunaan konflik kepentingan tadi, konteks itu. Oleh karena itu kita berharap untuk menjaga demokrasi kita supaya pertarungan ini tetap fair, tidak diskriminatif, lapangan ini tetap datar, indeks demokrasi kita makin baik karena memberikan ruang kepada semua calon presiden. Kan sekarang juga tidak hanya itu, ada intimidasi, ada kecurangan, ada calon presiden yang susah untuk berkampanye hari ini misalnya. Nah, itu harus dihentikan oleh presiden, harus juga membuatkan statement menurut saya. Kita tunggu kata-kata statement presiden juga dibutuhkan untuk meneduhkan laut yang bergelombang ini. Supaya laut ini kembali teduh. Misal presiden statement sederhana saja bilang bahwa tidak boleh ada pelarangan, intimidasi, memberikan ruang yang sama setara bagi semua calon presiden untuk bertarung pikiran, gagasan. Tidak ada yang kemudian terjadi diskriminasi. Statement dari kepala negara dan kepala pemerintahan itu mahal Mbak. Karena presiden dibayar oleh pemerintah, oleh rakyat, oleh gaji negara untuk memberikan keteduhan itu. Nah, ketika presiden mengatakan berpihak berkampanye, secara konstitusi betul, sah. Tetapi suasana yang hari ini fluktuasi, turbulensi politik yang semacam model begini, kemudian ada konteks dianggap karena ada anak presiden misalnya, ya publik nggak bisa disalahkan juga, kok sangat rawan gitu, sangat rawan sekali. Dan kemudian diklaim, dipersonalisasi untuk kepentingan aspek elektoral saja. Padahal jauh lebih penting adalah presiden harus menampakkan negarawannya sebagai pemimpin bangsa. Nanti kita akan lanjutkan kembali lagi, kita juga akan minta pandangan dari para narasumber lainnya, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Baik pemirsa, gambar yang kami sajikan saat ini adalah kondisi terkini, suasana terkini di kantor dari Kemenko Polhukam, di mana Prof. Mahfud MD saat ini sedang bersiap-siap untuk bisa menjalani wawancara eksklusif dengan pimpinan redaksi TV One, Karni Ilyas. Dan dari ruangannya, dari tempat kerjanya ini nanti akan menuju ke tempat Hotel Nuansa yang menjadi tempat pelaksanaan dari wawancara eksklusif tersebut. Kita akan masih menantikan persiapan dari Prof. Mahfud MD sebelum bergerak menuju ke tempat acara dan juga berbincang dengan Pimret TV One. Sambil juga kita lihat tim yang sedang bersiap-siap masih menantikan kehadiran dari Prof. Mahfud MD untuk bisa keluar dari ruangan ataupun juga tempat kerjanya. Dan juga nanti akan melaksanakan wawancara eksklusif tentunya
yang akan juga berbagi cerita secara detail apa yang menjadi dasar dari keluarnya keputusan untuk bisa mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Tentunya kami di Apa Kabar Indonesia Malam juga masih bersama Bang Ipang, masih bersama dengan Pak Saiful Huda, Bang Daniel Anzar Simanjuntak, kemudian juga Pak Nusirwan Sujono, masih membahas juga ada katanya dengan ini. Apa yang menjadi alasan dari Prof. Mahfud MD mundur? Apakah memang bagian dari strategi elektoral ataukah ini merupakan keputusan dari dasar kemudian juga etika seperti yang juga disampaikan oleh Prof. Mahfud MD? Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pandangan dari masing-masing narasumber yang mewakili 3 pasangan calon, baik itu pasangan 01, 02, 03. Pak Nusirwan tadi juga sudah menjelaskan bagaimana kondisi terkini yang ada di kabinet, ada di pemerintahan, demikian juga Pak Huda, yang kemudian juga ada pandangan berbeda dari Bang Daniel Simanjuntak. Adanya isu-isu ataupun juga narasi yang mencuat mengenai kondisi kabinet pemerintahan Jokowi yang saat ini disebut rumornya adalah sedang tidak kondusif, begitu dikatakan tadi oleh Bang Daniel merupakan salah satu cara untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi. Tapi dari apa yang disampaikan Pak Huda kemudian juga disampaikan oleh Pak Nusirwan bahwa sudah diberikan contoh kasus apa yang terjadi saat ini, suasana kebatinan yang dialami oleh beberapa menteri yang dirasakan juga termasuk tadi dikatakan oleh Bang Ipang tidak terlibatnya Mensos dalam pembagian bansos yang juga dibagikan oleh Presiden Joko Widodo di beberapa hari belakangan ini. Masih juga kembali kami bawa Anda melihat suasana terkini di kantor Kemenko Polhukam. Masih menanti Prof. Mahfud MD bersiap-siap menuju Hotel Luansa, tempat berlangsungnya wawancara eksklusif antara Prof. Mahfud MD dengan pimpinan redaksi TV One, Karni Ilyas. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Nusirwan, ada satu harapan tadi disampaikan oleh Bang Ipang. Betul memang Presiden Joko Widodo seperti yang dikatakan oleh Presiden sendiri ini memiliki hak untuk menunjukkan keberpihakannya. Tapi harapannya sebagai seorang pemimpin negara, kepala negara seharusnya juga memberikan pernyataan yang membuat suasana lebih kondusif, membuat suasana lebih adem. Apalagi suasana menjelang pemilu yang sudah tinggal 13 hari lagi ini semakin memanas belakangan ini. Silakan Pak Nusirwan. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Panggi itu sudah betul. Bahwa acuannya tentu tidak hanya aturan. Tidak hanya ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang. Tapi jangan lupa, Presiden itu kepala pemerintahan, kepala negara. Maka tentu melekat di dalamnya adalah persoalan etika, tata krama. Dan ini saya mengapresiasi apa yang juga disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani pada waktu memberikan pengarahan di internal Kementerian Keuangan bahwa netral itu menjadi sebuah keharusan. Itu ada di media dan saya membaca hal tersebut. Netral itu menjadi keharusan dan itu juga diikuti dengan tata krama etika. Itu adalah melekat bagi pejabat publik. Maka pada saat yang sekarang dan ini sudah berlangsung beberapa waktu terakhir ini, di mana sikap Presiden sudah begitu jelas, bahkan sudah diucapkan juga, dan bahkan juga sudah diimplementasi, itulah yang membuat diimplementasi apa, diucapkan apa, yaitu bisa berkampanye dan bisa memihak. Jadi tentu karena ini yang menyampaikan bukan saya yang orang kecil seperti ini, tapi ini adalah Presiden yang menyampaikan, tentu beliau memiliki infrastruktur politik. Jadi seluruh perangkat institusi yang ada di Republik ini di bawah pimpinan Presiden. Maka tentu dengan mudah apa saja bisa dilakukan perangkat-perangkat tersebut. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Daniel, ya tinggal dilaporkan, tinggal disampaikan mana yang terjadi. Janganlah menganggap bahwa kita itu tidak tahu, Pak. Ya, kita ini semua ya paham. Kita tidak boleh sombong di hadapan rakyat bahwa kita ini menganggap mereka tidak tahu, kan tidak bisa demikian. Karena bagaimanapun mereka itu mengerti, mereka itu bisa mengikuti proses. Mereka itu saat ini apalagi teknologi sudah begitu berkembang. Antara yang diucapkan
Ya, tadi Pak Panggi mengatakan sebaiknya melakukan statement. Menurut saya saat ini statement tidak cukup. Tapi juga itu harus diwujudkan dalam tindakan, dalam kebijakan yang itu sampai kepada tingkat yang sampai kepada rakyat. Kalau diucapkan tampak-tampaknya itu sudah berkali-kali dahulu kala, ini saya katakan dahulu kala sebelumnya beliau Presiden menyampaikan bahwa di seluruh perangkat institusi untuk bersikap netral, gitu begitu. Tapi tampaknya yang terjadi itulah tidak terjadi netral karena memang beliau sendiri sudah menyatakan Presiden bisa berkampanye dan memihak. Jadi saya melihat bahwa itu sudah tidak cukup kalau hanya sekedar sebuah statement. Tapi itu juga harus dilakukan dengan langkah nyata. Langkah nyata seperti apa? Kita akan melihat di tingkat bawah. Karena infrastrukturnya itu ada di tangan beliau. Jadi kalau dikatakan bahwa kita mengikuti konstitusi dan saya tahan dulu. Ya, Pak Nusirwan, saya tahan dulu. Kita akan lihat suasana terkini. Prof. Mahfud MD sudah keluar dari ruangan kerjanya di kantor Kemenko Polhukam dan akan langsung menuju Hotel Luansa, tempat berlangsungnya wawancara eksklusif bersama dengan pimpinan redaksi Karni Ilyas yang Anda bisa saksikan sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Malam ini usai. Kita lihat mobil yang membawa dan juga mengantar Prof. Mahfud MD akan segera berangkat tentunya. Dan lebih kurang membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari tempat saat ini Prof. Mahfud MD berada menuju tempat wawancara eksklusif. Nanti Anda bisa saksikan perbincangan secara langsung Prof. Mahfud MD, kemudian juga dengan pimpinan redaksi TV One mengenai keputusan Prof. Mahfud MD yang mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam dan juga kaitannya tentunya Prof. Mahfud MD ini saat ini sedang mencalonkan sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Pak Ganjar Pranowo sebagai pasangan calon nomor 03. Kita kembali lihat bagaimana suasana perjalanan dari Prof. Mahfud MD. Kita akan tunggu ketibaan dari Prof. Mahfud MD di tempat acara, tempat wawancara eksklusif nanti yang bisa Anda, sekali lagi kami informasikan, bisa Anda saksikan secara langsung. Wawancara eksklusif yang kami tayangkan secara live. Pimpinan redaksi TV One Karni Ilyas dengan Prof. Mahfud MD. Tadi kita sudah dengarkan pandangan dari Pak Nusirwan, diharapkan bukan hanya sekedar kalimat pernyataan yang keluar dari Presiden Jokowi untuk bisa menenangkan suasana saat ini yang memang begitu panas, semakin dekat dengan pemilu, tapi diharapkan ada tindakan nyata, ada upaya nyata, ada kebijakan juga yang menjelaskan sikap netralitas dari Presiden. Bang Daniel, bagaimana kemudian melihat ini, harapan dari Bang Ipang, kemudian juga harapan yang disuarakan oleh Pak Nusirwan? Mbak Putri, pertama sebenarnya kan terkait dengan pernyataan bahwasannya Presiden bisa berpihak, bisa berkampanye, itu adalah pernyataan yang teksnya disampaikan terkait dengan konteks pertanyaan wartawan. Apakah secara konstitusional Presiden bisa berpihak atau bisa berkampanye? Pak Jokowi menjawab bisa, Presiden bisa berpihak sesuai dengan undang-undang pemilu kita, bisa berkampanye sesuai dengan undang-undang pemilu kita. Nah, faktanya kan Pak Jokowi tidak pernah melakukan kampanye di masyarakat atau di lapangan, dan itu bisa kita lihat Pak Jokowi tidak pernah bilang mari pilih Pak Prabowo dan sebagainya. Itu pertama, Mbak Putri. Kemudian kedua, ya kalau ada yang bilang sekarang panas segala macam, panas itu ya hanya di sekitar para kompetitor. Artinya adalah bagi mereka yang misalnya khawatir ini pasti kalah dan sebagainya, ya ini memang panas sekali karena segala upaya dilakukan untuk memastikan tidak kalah secara telak, apalagi kalah sekali putaran, karena memang terus terang hari ini data kami menunjukkan kami bisa menang sekali putaran, sehingga ada kekalutan, ada kekhawatiran terkait dengan kemenangan Pak Prabowo dan
Mas Gibran. Di tingkat bawah, di tingkat masyarakat ya tidak ada yang panas. Mereka bisa berkegiatan seperti biasa, bahkan melihat kompetisi Pilpres ini sebagai kompetisi yang mencari kesepakatan yang terbaik. Jadi kita tidak ingin menjadikan kompetisi ini sebagai kompetisi yang saling takut menakuti, tapi harus menjadi kompetisi yang menggembirakan. Dan itu adalah komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kemudian yang ketiga, seperti tadi disampaikan Pak Nursiwan, terkait dengan siapa yang melakukan kecurangan dan sebagainya. Kalau kemudian penilaian kita kembalikan kepada masyarakat, kalau memang ada kecurangan, masyarakat pasti tidak tinggal diam. Masyarakat tahu persis siapa yang melakukan pelanggaran, siapa yang tidak. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah otonom. Masyarakat kita itu sudah bisa mengakses banyak informasi, termasuk di sosial media selain TV One dan lainnya, sehingga mereka bisa melakukan penilaian. Faktanya hari ini arus sebesar dukungan Pilpres ini mengarah kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, itu yang kemudian secara masif terus dilakukan upaya delegitimasi, upaya seolah-olah ada kecurangan yang masif, upaya seolah-olah Pak Presiden bekerja mendukung Pak Prabowo secara masif dan sebagainya. Jadi upaya-upaya delegitimasi itulah yang agaknya tidak patut dilakukan hari ini. Mari kita berkompetisi saja secara terbuka, secara adil, sehingga masyarakat nanti bisa menilai. Jadi serahkan sepenuhnya kepada masyarakat, dan masyarakat kita sudah sangat otonom, Mbak Putri, dan mereka bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Becik ke titik ala ketara, kata orang Jawa. Baik, jika ada penyimpangan Pak Nusirwan di lapangan pada saat masa kampanye ini, serahkan pada masyarakat. Pak Nusirwan. Ya, tentu kalau argumentasinya bahwa ini arus sudah kepada salah satu pasangan, dalam hal ini Pak Daniel mengatakan 02 begitu. Ya, itu boleh-boleh saja. Itu karena kita agak panik, atau katakanlah karena mendapatkan informasi sudah menang. Ya, itu Pak Daniel harus mengatakan begitu. Sama dengan saya ataupun Pak Saiful Huda, bahwa kami masing-masing juga memiliki angka tersendiri. Jadi biar berkaitan dengan pandangan rakyat, saya pikir apa yang saya sampaikan ini sudah diketahui secara publik ya, berkali-kali, jangan bosan, bahwa tentu apa yang sudah diungkap oleh beberapa institusi di luar institusi politik, sekali lagi ya, saya katakan di luar institusi politik yang berpendapat beberapa waktu terakhir ini, tentunya itu adalah pandangan otonom mereka yang tidak terkait langsung. Kalau tadi dikatakan itu adalah bagian daripada yang berkompetisi, sepertinya apakah kita akan menganggap bahwa mereka institusi seperti institusi pendidikan tinggi, kita akan menganggap bahwa mereka itu masuk di dalam koridor-koridor berkompetisi. Saya yakin saya tidak akan merendahkan sampai pada tingkat tersebut, dan itu mereka itu adalah memiliki hak sendiri untuk menyampaikan pendapatnya, dan itu adalah sebuah ukuran penilaian terhadap suasana pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditangkap, sehingga itu bukan karena itu penyampaian saya mewakili 03 Mas Ganjar Pak Mahfud, tidak demikian, tapi ini adalah penilaian yang sudah dilakukan oleh para budayawan, tokoh masyarakat yang sudah menghadap, bahkan beberapa waktu yang lalu tokoh-tokoh itu menghadap ke KPU, kemudian menyuarakan dengan caranya sendiri. Apakah itu mereka berada pada positioning untuk berhadapan seperti kita berkompetisi, demikian kan tidak. Mereka itu menyuarakannya dengan aspirasi komunitasnya sendiri. Maka sebenarnya yang tadi saya katakan, tentunya kita bisa mendengar, kita bisa menghormati bahwa itulah catatan yang disuarakan oleh pihak-pihak di luar yang
yang mungkin kita menganggapnya itu mungkin menjadi bagian daripada kompetisi tersebut. Saya tidak sampai hati untuk mengatakan bahwa itu merupakan bagian daripada kompetisi yang dilakukan pada pemilu saat ini. Jadi semua itu adalah karena pencerminan dari apa yang sudah disampaikan di masyarakat. Gitu. Saya tidak sampai hati untuk mengatakan bahwa mereka-mereka atau tokoh-tokoh tersebut itu adalah bagian daripada pertarungan saat ini. Saya tidak sampai dengan tentu mereka atas hati nuraninya sendiri, pandangannya sendiri, sehingga tidak kita mengesampingkan apa yang sudah dia utarakan, dan itu bukan merupakan kegalauan karena berkaitan dengan kemungkinan ada yang menang yang satu putaran, monggo saja. Tapi ini adalah garis yang kita bahas saat ini, itu adalah kondisi yang terjadi. Itu aja Pak. Baik, saling menunjuk Bang Ipang, yang satu galau terhadap kemudian elektabilitas dari rival, begitu, yang satunya juga seperti itu. Dan yang panas itu sebenarnya yang di kalangan para elit politiknya, bukan di masyarakat bawahnya. Bang Ipang, bagaimana catatannya? Sebenarnya apa yang disampaikan Mas Daniel tadi juga menarik mencermati ya, bahwa ya kalau ada kecurangan laporin aja. Nah, dan cari bukti sendiri kan gitu. Nah, persoalannya disuruh rakyat yang membuktikan, itu yang jadi problem. Yang kedua, kadang-kadang dipoto, habis itu dikasih ke Bawaslu tidak lanjuti. Kan? Nah, itu yang nggak boleh, harusnya pembiaran seperti itu kan. Sekarang misalnya ada mobil kampanye Akbar yang tidak bisa jalan. Nah, itu kenapa? Kan harus ditelusuri. Ada yang izin dicabut, ada yang mereka kampanyenya dipindahkan. Kan itu kan terjadi, itu fakta empirik objektif, bukan intersubjektif. Nah, hal-hal yang semacam itu kan harus biarlah rakyat yang menilai, kan selalu begitu. Tetapi faktanya kok ada pembiaran gitu. Nah, itu yang membuat, atau saling ada laporan 01 ditindaklanjuti, 02 ditindaklanjuti, 03 juga ditindaklanjuti. Jadi semuanya dibuat kesetaraan. Nah, yang kedua adalah apa yang disampaikan Mas Daniel tadi, Pak Nusirwan misalnya, nggak cukup statement saja kan gitu. Harusnya kalau memang modelnya sekarang kalau tidak melawan arus, ya konsistensi antara perkataan dengan perbuatan. Karena karakter kepemimpinan itu yang dipegangkan adalah seiring, sejalan, seia, sekata antara hati dengan pikiran kan itu. Cuma memang kalau memang itu menurut Pak Nusirwan juga memang sulit, ya lebih baik kok saya rasa-rasanya begini saja, ya udah Presiden deklar aja lah gitu. Mendeklarasikan diri aja mendukung misalnya, ya mohon maaf 01 atau 02, 03. Jadi lebih terbuka jelas. Jadi akhirnya kita nggak ada lagi yang gimmick-gimmick ya, nggak ada lagi yang implisit gitu. To the point saja. Kalau begitu, ya Presiden langsung aja mendeklar dukung siapa. Karena memang kan tidak ada dilanggar konstitusi, tidak melanggar, tidak membolehkan berpihak, membolehkan berkampanye, supaya kita nggak capek dengan urusan-urusan ada yang mengeluarkan jari 2, 1, 3 gitu diurus dan seterusnya. Jadi kalau begitu lebih baik deklar aja. Pak Jokowi mendeklar aja gitu. Itu jauh lebih baik menurut saya, sehingga clear juga persoalan ini bahwa memang Presiden sudah mengatakan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, beliau adalah bapak bangsa, bapak dari semua kelompok golongan. Tetapi dalam konteks pemilu ya Presiden punya pilihan. Dan itu harus kita hormati karena beliau memang bukan ASN. Beliau bukan dipilih oleh dia dipilih oleh rakyat. Dia adalah produk politik gitu. Jadi nggak ada persoalan menurut saya. Termasuk misalnya ya, apa yang disampaikan oleh akademisi, praktisi, dosen-dosen, termasuk intelektual di UGM, termasuk di Universitas Al-Azhar Indonesia, kan mereka mengatakan, ya UI kan mereka mengatakan telah ada persoalan dalam konteks tata praktek perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dalam konteks ketatanegaraan. Ya, ini kepala negara ya, sebagai kepala pemerintahan kita nggak mau nyebut tentang personal gitu. Nah, ada yang ngomong bukan saya, tetapi akademisi tadi di UI, di UGM mengatakan ada terjadinya praktek penyimpangan dalam konteks ketatanegaraan. Nah, hal-hal semacam itu Presiden bisa mengkonter, menyampaikan praktek apa, itu harus dijelaskan mana kan penyimpangan seperti apa. Nah, sebenarnya soal yang Bang Daniel itu menarik juga, beliau kan bilang, ya kita merasa leading kita udah pemenang kok kan begitu. Sehingga ada yang panik nih, ada nggak merasa nggak nyaman, akhirnya kita dilegitimasi, di downgrade gitu kan. Sebenarnya juga kalau Bang Daniel itu sudah yakin 50+1 itu udah menang, sebenarnya nggak perlu lagi tuh dipaksakan Februari itu harus ditarik BLT itu dimajukan ke Februari gitu.
kan nggak perlu panik elektoral, bukan panik buying ya, nggak perlu juga harus bagi-bagi bansos, dan presiden nggak perlu langsung, kan ada menterinya gitu, biar menteri supaya ada jarak antara presiden dengan rakyat, supaya stigma asumsi tadi nggak terjadi, seolah bahwa oh ini kepentingan untuk 01, 02, 03. Artinya biarlah presiden menjaga jarak, biar menteri sosial saja yang membagikan bansos. Nah kenapa itu ada kan gitu. Nah jadi sebetulnya kalau memang udah yakin nggak perlu ada BLT, nggak perlu bansos, nggak perlu presiden jadi juru bicara juga turun gunung hari ini. Saya meyakini ada big problem. Saya mengatakan kalau memang 20 Januari kemarin ada kemungkinan, persepsi orang ya, lembaga survei mengatakan stagnasi ya, bukan saya ya. Berarti dugaan saya ya presiden pasti turun gunung nih, karena elektabilitasnya udah stagnan. Artinya presiden pun nggak yakin dengan, saya nggak mengatakan jagoan presiden, saya nggak tahu nih mana nih jagoan presiden, apakah 01, 02, 03, biarlah masyarakat yang menilai. Kan statement ini lagi viral sekarang, lagi menarik kan, biar masyarakat yang menilai. Ya itu siapa pilihannya Pak Jokowi kan gitu. Nah, tapi kita kan tahu ada konteks itu yang kemudian ya nggak perlu panik elektoral gitu. Ya santai saja karena memang udah yakin nih Bang Daniel udah menang. Baik. 02. Bang Daniel, kalau sudah yakin nggak perlu panik elektoral. Ini catatan dari Bang Ipang, Bang Daniel. Iya, siapa yang panik elektoral? Jadi tidak ada yang panik elektoral. Kalau kemudian terkait dengan BLT dan lain-lainnya itu, PKH itu adalah amanat dari APBN kita yang memang harus menyalurkan itu pertama. Kemudian kedua, kenapa itu kemudian dikaitkan dengan pasangan 02? Padahal tadi disebutkan Panggi bahwasannya beliau nggak tahu yang didukung oleh Pak Jokowi itu siapa, gitu. Tapi kemudian dalam konteks sebagai pengamat dia nyebutkan ini ada panik elektoral karena ada BLT yang dibagi-bagikan secara masif belakangan. Jadi pernyataan Panggi itu nggak ketemu itu. Jadi rasionalisasinya, nalarnya nggak ketemu. Di satu sisi dia nggak tahu Pak Jokowi dukung siapa, nggak tegas ngomong siapa. Tapi di sisi lain dia nyebutkan bahwasannya kalau tidak panik kenapa harus ada bagi-bagi BLT atau bagi-bagi PKH, bagi bansos dan sebagainya. Sekarang saya mau tegaskan ya itu memang program pemerintah yang memang biasa diakselerasi setiap tahunnya. Misalnya kalau ada banyak juga ya, misalnya Pak Jokowi bagi sertifikat, kemudian di situ tidak ada menteri menteri BPN-nya, dan itu hal yang wajar saja karena presiden adalah kepala negara. Program-program tersebut adalah program-program yang beliau laksanakan dibantu oleh menteri-menteri yang ada. Jadi kalau kemudian presiden ingin memutuskan beliau membagikan langsung sebagai upaya komunikasi beliau langsung kepada rakyat, itu hal yang wajar dan mahfum begitu. Jadi kalau kemudian semua tindakan presiden itu dari sisi pengamatan Panggi itu didekatkan semuanya terkait dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, di satu sisi kami menghormati dan syukur alhamdulillah, berarti Pak Presiden terang dan jelas membantu dan berpihak kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan itu pasti akan membantu menegaskan kami bahwasannya memang kami berkomitmen melanjutkan program-program dan kepemimpinan Pak Jokowi. Baik, Pak Daniel terima kasih, Pak Nusirwan juga terima kasih tentunya sudah berbincang dengan kami. Pak Huda tadi memang pamit lebih dulu karena harus mengikuti rapat kerja. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti perbincangan ini dan memberikan pandangan-pandangannya, menjelaskan juga kepada publik secara daring. Bang Ipang juga terima kasih walaupun juga masih bersama saya. Bang Ipang, di sini kita akan mengawal kedatangan dari Prof Mahfud MD yang sudah tiba di Hotel Luansa dan juga akan langsung bertemu dengan pimpinan redaksi TV One, Kani Ilyas, untuk bisa menjalani wawancara eksklusif yang bisa Anda saksikan setelah Apa Kabar Indonesia Malam ini usai. Dengan kostum putih, Prof Mahfud MD tiba di tempat yang sudah disiapkan oleh TV One dan sudah bertemu dengan Bapak Kani Ilyas. Kita akan segera saksikan perbincangan wawancara eksklusif antara Pimret TV One
Kanelias dengan Prof. Mahfud MD. Tentunya dalam wawancara khusus sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih untuk kesetiaan Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih kembali lagi juga Bang Ipang dan juga para narasumber lainnya sudah menemani kami tentunya sesuai dengan tema yang akan kami sampaikan yang akan diperdalam lagi dalam sesi wawancara eksklusif. Sesaat lagi Anda bisa saksikan wawancara eksklusif Pimret TV One Kanelias dengan Prof. Mahfud MD. Saya Putri Viola pamit, kami akan kembali lagi esok pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa. Saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Wadimor, tentu sarung kita.